teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ajeng Mustafi dengan NIM 201910501016 dari Universitas Jember jurusan Perencanaan Wilayah Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai yaitu menginput data atau mengelola data atribut pada ArcGIS. Nah, data atribut dalam sistem informasi geografis itu lebih luas dikenal sebagai database atau S3, yaitu berisikan suatu kumpulan susunan informasi unsur-unsur geografik serta hubungannya berupa data spasial dan database tekstual. Data deskriptif atau data tekstual itu merupakan data yang berhubungan dengan karakteristik dan deskripsi dari unsur geografik, misalnya data pemilik tanah atau data jumlah penduduk atau data terkait dengan kemiringan lereng atau karakteristik dan jenis kedalaman tanah dan lain-lain. Nah, bagaimana sih caranya mengakses data atribut? Baik, mari kita lihat bagaimana pengelolaan data atribut menggunakan ArcGIS. Yang pertama, seperti biasa teman-teman langsung buka saja aplikasi ArcGIS-nya atau ArcMap terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, teman-teman langsung buka saja datanya menggunakan tombol Add Data. Kemudian pilih Add Data. Kemudian pilih data yang mau ditampilkan. Di sini saya memilih batas kecamatan Kapangan. Di sini saya memilih batas kecamatan Kapangan. Lalu Add. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan data atributnya? Caranya, teman-teman bisa klik kanan di kecamatan Kapangan Situbondo, lalu open attribute table. Nah, akan muncul seperti ini. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom. Di sini terdiri dari 10 kolom. Dan kolom ini biasanya disebut field. Kemudian ada tombol ini. Tombol ini digunakan untuk menyajikan data yang terseleksi atau seluruh data yang dimiliki oleh tabel tersebut. Jadi kalau hanya mau menampilkan data yang terseleksi, klik ini. Tapi kalau mau menampilkan seluruh record yang ada di dalam tabel ini yang dipilih. Kemudian salah satu hal yang penting di dalam pengelolaan data atribut adalah mengelola tabel-tabel seperti ini. Contohnya, pertama kita bisa pilih table option, lalu add field. Kemudian misalkan di sini saya menghitung luas, tinggal ganti namanya menjadi luas. Nah, di sini ada beberapa tipe yang bisa digunakan. Ada short integer, long integer, float, double, text, cat. Nah, di sini saya menggunakan tipe float. Kemudian berapa presisinya, berapa angka di belakang koma ini, misalkan 2 angka di belakang koma. Lalu oke.
Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, bagaimana menghitung luas dari setiap kecamatannya? Kita klik kanan nama kolomnya, kemudian gunakan kalkulat geometrik. Kemudian pilih satuannya. Di sini saya menggunakan hektar. Oke. Nah, di sini sudah muncul semua luas-luasannya. Selanjutnya adalah menggunakan table action. Pilih select by attribute. Nah, fasilitas ini sangat banyak digunakan di dalam pengelolaan data atribut, karena dengan fasilitas ini bisa memilih data-data yang ada di dalam tabel berdasarkan kriteria yang ditujukan. Misalkan saya memilih kecamatan dengan luas lebih kecil 10.000. Lalu klik Run. Nah, di sini kelihatan yang mana saja kecamatan memiliki luasan lebih kecil dari 10 hektar. Itu untuk select by attribute. Berikutnya adalah bagaimana fungsi-fungsi yang lain atau fasilitas yang lain yang dimiliki oleh data atribut table ini. Di sini kalau kita klik judul tabelnya ada perintah untuk melakukan sort ascending. Nah, kalau mau men-sorting dari angka yang kecil dari angka yang terbesar seperti di Excel ini ya, seperti itu, sort ascending. Kemudian kalau descending ini angka kebesar ke angka yang kecil gitu. Kemudian bisa juga dihitung menggunakan fasilitas statistik. Nah, berapa luas total kecamatan, berapa luas total kecamatan yang ada di Sum ini. Jadi luas total dari kecamatan Kapongan itu sebesar 41.4,1048 hektar berdasarkan data yang saya miliki. Kemudian teman-teman bisa juga melakukan proses editing. Caranya bisa klik kanan di sini, kemudian pilih Edit Feature, Start Editing. Kalau dalam mode editing, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengedit isi data tabel ini. Misalkan saya isi di sini. Ini bisa langsung edit di sini. Misalkan saya isi di sini. Misalkan 253 174 begitu. Atau menggunakan ini atribut, kemudian klik di sini, gunakan tombol ini untuk edit di sini. Kalau saya kembalikan menjadi
253,203. Nah, kan seperti ini. Jadi bisa diedit langsung di dalam tabelnya atau diedit melalui data spasialnya. Nah, kalau kita sudah melakukan proses editing, itu bisa di save saja, langsung di save, lalu stop editing. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan data dari Excel. Nah, di sini saya sudah mengisi beberapa data. Saya ambil datanya ini melalui BPS Kecamatan Kapungan. Teman-teman bisa cari saja di Google dengan keywordnya kecamatan apa dalam angka sekian gitu. Kalau saya memilih Kecamatan Kapungan dalam angka 2019 begitu. Lanjut, data ini yang tersimpan di Excel ini bisa kita koneksikan dan disimpan di dalam atribut data spasial yang ada kita miliki. Data spasial yang kita miliki. Sebelumnya saya akan menunjukkan kalau teman-teman ingin save data dari Excel ini, bisa pilih file, pilih save as, pilih browse, nah teman-teman bebas menyimpan file namanya apa. Di sini saya menyimpan data Kecamatan Kapungan, lalu tipenya ini pilih yang tipe Excel 97 2003 Word seperti itu. Lalu kalau udah di save, lanjut ini kita expand dulu, kita klik kanan, kemudian pilih join and delete. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini pilih desa. Kenapa pilih desa? Karena tadi dari datanya kan ada di desa. Nah, nama desa di sini harus sama juga dengan yang ada di tabel Kecamatan Kapungan sini. Jadi saya pilihnya desa. Kemudian ambil filenya, pilih add. Nah, ini dia juga muncul kan di sini desa. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau dibuka lagi data atributnya, open attribute table, maka data-data yang tersimpan di dalam Excel tadi itu sudah masuk ke dalam data atribut data spasial tadi, data spasial yang dimiliki seperti ini. Hanya saja dia hanya berelasi, tidak tersimpan secara permanen. Kalau mau disimpan secara permanen, maka data ini harus diekspor. Nah, bagaimana cara mengekspornya? Klik kanan lagi, pilih data, lalu ekspor data. Nah, kemudian kasih nama, baru terserah, bebas kalian mau ngasih namanya. Nah, di sini saya mau kasih namanya database. Di sini saya bentuk tipenya file.
Kalau sudah, pilih oke. Di sini sudah tersimpan secara permanen. Seperti itu. Begitu teman-teman cara mengelola data atribut di API. Sekian dulu dari tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.